Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri fi sal asma wa sifat wa ala al-washabi wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jemaah yang aku cintai dan seluruh pemirsa Al-Kisah Bumi Shalawat channel yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kali ini adalah kisah-kisah inspiratif daripada Al-Quran. Al-Fakir di sini malam ini akan menjelaskan tentang bagaimana sifatnya orang-orang munafik yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Sebelum Al-Fakir membahas tentang surat Al-Baqarah, ini Al-Fakir akan menjelaskan kenapa surat ini yang begitu agak panjang dan ada di urutan kedua setelah Al-Fatihah. Ini dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Yang maknanya kalau Al-Baqarah secara harfiah, secara bahasa Indonesia adalah sapi betina. Sape. Apa napa mak sorat paneka nyamai paneka sape. Karena paneka dalam surat paneka juga menceritakan paneka Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita kalau kita sudah memahami dan kita merenungi tentang suatu peristiwa besar, yaitu peristiwa tentang sapi Bani Israel. Baqarah Bani Israel. Tentang sapi Bani Israel paneka ada dua informasi, ada dua bentuk kisah di Al-Quran di surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah kisah doakan dengan Al-Baqarah. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Kisah ada orang yang kaya, kemudian dia tidak memiliki anak, punya harta anak tapetan di anak. Napa dibunuh tak gelem mati sampai tua. Dibunuhna ponakan arbu tak gelem mati, dibunuhna rampuk-rampuk ponakanna agar orang nikah cepat dibunuh. Marana ipate Marina negara pas itu pandai egiba dihilangkan jejaknya sabak situng desa yang tarana dua desa sabak desa lain, misalkan misalkan sabak dengan Saroki perbatasan Saroki Benculu, sehingga otomatis terjadi persengketaan, terjadi percekcokan di antara dua penduduk desa tersebut, hampir terjadi peperangan. Sehingga Allah Ta'ala pandai wahyu dari Nabi Musa supaya pandai nyare sape, dan mereka diceritakan minggu-minggu berikutnya. Ika caritan. Kedua paneka sape paneka juga paneka dalam surat Al-Baqarah paneka juga kejadian Bani Israel. Bani Israel paneka pernah paneka beda nyamana As-Samiri. Mereka begitu kula akan diceritakan juga. Mereka As-Samiri paneka agabai paneka pesapian dari celot, dari tanah, dari rutin, dari celot, kemudian paneka masuk Samiri bisa bentah. Dan mereka pas Bani Israel paneka masuk Samiri suruh nyempe sape. Sehingga Bani Israel paneka tersesat hidupnya karena nyempe sape. Le pengaruh As-Samiri ini sampai mangken. Le karena apa pun apa yang di surat Al-Baqarah paneka dan surat-surat selain paneka kok menceritakan Allah Ta'ala banyak menginformasikan paneka tentang paneka Bani Israel. Bani Israel paneka diceritakan di surat Al-Baqarah segelak paneka cerita segelak memang cerdas. Suruh berdialog, tak banyak tanya. Tapi yang guna kayak penakut.
Jadi sampai makin panika memang Bani Israel, orang-orang Israel panika mendapat menguasai dunia, dapat menguasai media, dapat menguasai segala hal, politik, ekonomi, satu aja bahkan di dunia mereka dikuasai oleh Bani Israel. Senat Amerika panika mayoritas panika Bani Israel. Dan nika sampuna isyarah anapa? Yal Quran nika ampun panika sudah menjelaskan anapa makbud sepeleng bunyak caritana panika Bani Israel. Terutama Bani Israel tentang kejadian Nabi Musa nika diulang-ulang karena nika beda debu para ulama ahli tarikh, inna tarikh sangkuna panika sejarah yaitu nafsaha miraran, mengulang dirinya berulang-ulang. Jadi kejadian sebenarnya Al-Quran, kejadian antara Nabi Musa musuh Fir'aun, kejadian Bani Israel itu sangkuna terulang-ulang sampai mangken. Ben sampai mangken manika sadajana panika memang masih dikendalikan oleh Bani Israel, oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Zionis. Jadi makanya panika surat Al-Baqarah panika diletakkan di awal atau kedua. Le adapun pandeka cukan pandeka kalau kita fikir dan kita kaji dan kita pandeka cermati. Dengan surat Al-Baqarah pandeka anapa sabuk nong doa pandeka awal surat pandeka cari tanah sifat orang munafik. Sebenarnya Bani Israel pandeka lemah. Mereka diceritakan dalam surat Al-Ankabut sangkuna Bani Israel pandeka kuatannya pandeka mentala pada Angkabut, pada apa? Rumah laba-laba. Cuman umat Islam tibik nih banyak munafik ke. Sehingga dapat dikuasai oleh Bani Israel. Coba contoh maneka. Mungkin maneka coba kaji mungkin. Bani Israel, negara Zionis mungkin yang berdiri ini kan ini. Di sekitar Bani Israel, di sekitar negara Zionis, mereka berdiri negara-negara umat Islam, negara-negara Arab. Bada Uni Emirat Arab, bada Saudi Arabia, bada Qatar, bada Kuwait, bada macam-macam kurbannya bahkan lebih sekat lemak negara. Lah cuman apa sih Israel panika sini kini sisa kone orangnya pak bisa menguasai Palestina, pak bisa menguasai Masjidil Aqsa. Karena panika umat Islam terjangkiti penyakit munafik. Lemangkanah panika isyarah dari surat Al-Baqarah. Munafik gelu panika yang dibahas. Jadi surat panika sebelum membahas panika Bani Israel, nika dibahas tentang munafik dan sifat-sifatnya. Jadi Al-Quran panika langsung panika karena ada pembahasan lain nanti mengenai bagaimana tata cara untuk menaklukkan orang Yahudi, nika beda surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr panika beda neng juz panika bab akhir. Surat Al-Hasyr. Pada surat Al-Hasyr. Jadi panika ngandung isyarah bahwa panika suatu saat para akhir zaman orang Yahudi nika dapat dikalahkan kalaban umat Islam. Benar sinyalnya makin ampun beda. Kenapa? Makin ampun dikalahkan kalaban Hamas. Allahu Akbar. Panika muka-muka kalaban Allah Ta'ala panika. Isyarah dari Al-Quran pasti terjadi. Lah makin panika kula membahas panika kajian terhadap diri kita. Kita panika masuk ke bagian daripada orang-orang munafik yang diinformasikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah panika Allah Ta'ala panika adabu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari sebagian manusia may yaqulu panika orang-orang seadabu amanna saya beriman billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin padahal mereka itu tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu mereka cocok dengan Allah. Nipu Allah walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidak cocok kecuali kepada dirinya sendiri wa ma yash'urun dan mereka tidak merasa. Ayat neka memang sona lembar menceritakan munafik. Jadi mereka sejarahnya bagian daripada asbabun nuzulnya Al-Quran, bagian daripada sejarah tarikh Al-Quran, surat Al-Baqarah panika turun panika nang Madinah Al-Madani. Makanya kocak surat Madaniyah. Turun Madinah, bener turun Mekah, turun Madinah. Jadi panika orang munafik dulu sebelumnya Rasulullah panika hijrah. Mereka beda seorang yang ditokohkan oleh masyarakat Aus dan Khazraj. Seorang Ansor. Yang ditokohkan panika nyamana Abdullah bin Ubay bin Salul.
Nah, nikah sampai digadang-gadang akan diangkat jadi raja. Tapi sebelumnya Rasulullah hijrah. Kalau ada orang yang ditokohkan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul merasa dirinya tokoh. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Leneka sekaligus satu masyarakat Khazraj dan Aus. Satu jenani kau berbondong-bondong masuk Islam. Otomatis paneka Abdullah bin Salul paneka tak terkutik. Timbul paneka sekel ke Kanjeng Nabi. Timbul paneka pegel. Jadi walau kebenaran tapi Abdullah bin Salul paneka tak langsung menampakkan pegel. Pandai bermanis-manis muka di hadapan Rasulullah dan umat Islam. Bentakan artinya masuk Islam. Tapi nikah takkan tak. Abdullah bin Salul paneka takkan tak. Jadi paneka, kenapa paneka Rasulullah tidak membasmi orang munafik? Karena orang munafik paneka salat bersama Rasulullah, berpuasa bersama Rasulullah, bahkan juga pun ikut ke medan laga bersama dengan Rasulullah ke medan jihad. Cuman orang munafik paneka sekel. Jadi paneka sengak. Neng dalam kitab Ihya Ulumuddin paneka mun bida antara ate musuh zahir bagian daripada kemunafikan. Sampai paneka Rasulullah paneka debu ayatul munafik paneka salasun. Orang tanda munafik paneka telok pas kan Islam. Idza haddatsa kadzaba mun paneka manabi acareta berbohong. Wa idza tamana khana mun eka partaja berkhianat ngalak karpet tibi. Nah nikah. Paneka orang-orang munafik. Pas paneka cukan paneka cukan paneka orang munafik paneka cukan andi anuna paneka idza wa'ada ikhtalafa mun acenci paneka lecek. Jangan hati-hati terhadap tiga saya sebagai Kanjeng Nabi. Le Abdullah bin Salul paneka di pengikut. Le pengikut tu pada kepi. Pada ke PAP. Di semamanis mun pada Rasulullah mun pada para sahabat Muhajirin pada Ansor paneka di semamanis. Bermuka-muka. Jangan hati-hati kita. Tidak sampai seperti orang munafik ini diceritakan Al-Quran. Di zamannya Rasulullah, nengkat dibun Imam Ghazali, ampun nengkat beda orang munafik dan pengikut-pengikutnya. Apalagi di zaman kita. Dan setelah kita kaji, paneka sebenarnya umat Islam, paneka banyak. Kenapa umat Islam dapat isetir, dapat dokasi orang-orang sesakoni, ada orang-orang kafir. Karena di dalam tubuh umat Islam, paneka banyak orang munafik ke. Artinya paneka pemimpin-pemimpin, tokoh agamanya, tokoh pemerintahannya, tokoh masyarakatnya, banyak munafik ke. Jadi dengan mudah paneka umat Islam mereka dapat dikuasai karena banyak munafiknya. Dan enggak. Dari Al-Quran paneka juga diceritakan. Lah Abdullah bin Salul paneka, jadi paneka tokoh di antara tokoh legendaris, artinya tokoh yang memang dalam sirah, dalam sejarah Nabawiyah, memang paneka tokohnya orang munafik di Madinah. Tapi apakah Abdullah bin Salul paneka lantas paneka biasa Rasulullah masolati? Apa yang enggak? Abdullah bin Salul paneka berbahaya dalam perkembangan Islam. Cukan paneka orang-orang munafik paneka cukan paneka di dalam pemerintahan, di dalam agama, misalkan saya jadi tokoh agama, setiap tokoh pemerintahan, setiap tokoh masyarakat. Ini kan juga paneka sebenarnya, kenapa? Tidak lillahi ta'ala. Zahirnya sama. Zahirnya sama. Tapi dikit dalam dikasih kita. Dan dikit di Al-Quran paneka surat Al-Baqarah dikit diceritakan. Dan nikah kunci kelemahan umat Islam letaknya bernikah. Karena apa Allah ada tentang gelu yang diceritakan tentang sifat orang munafik gelu. Ketika nikah mereka congo cuah dekat Rasulullah munafik saya lambok panikah kelompok Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul congo cuah dekat Rasulullah pun para sahabat yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma khida'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada dalam hati mereka berada penyakit maradun berada penyakit menurut Imam Qatadah menurut Imam Ikrimah. Ini kenapa saya maksudnya rodun? Ria. Jadi orang munafik ini kan di penyakit inti, ini kan ria. Jadi saya nggak sampean musuh gula, introspeksi lagi.
Menggula musuh sampean panika berderia. Neka ya jelas munafik. Idna adna riya asyirkun. Paling mah benar riya panika sih. Apa riya? Neka berbuat kebaikan, berbuat mereka benih karena Allah. Karena boleh partu ka orang, partu ka masyarakat, boleh ka paju ka orang, boleh ka nikah riya. Orang munafik nikah benih pesta salat. Apa salat biasa, salat ben Kanjeng Nabi, bahkan mendirikan masjid. Deki carita aki deki surat Al-Qur'an juga deki. Nya mana nikah masjid dirar. Yang sendiri ben Allah deki. Bener orang munafik nikah pesta abejeng, bener orang tak puasa, bener orang munafik nikah tandi masjid. Andi ya. Cuman deki delem man deki saya tak pada. Delem masih tak pada. Dan nikah. Wa fi qulubim maradun dalam atena panika berderia maradun menurut para ahli tafsir termasuk panika ahli tafsir panika Sayyidina Qatada misalkan ahli tafsir selain panika ada bu panika maradun panika ria fazadahumullahu marada maka menambahkan ate kepada mereka marada sakin ate napa sakin apa nyakin ate ria syirik khafi walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun dan mereka akan ditimpakan oleh Allah pada yaumil qiyamah adzabun alim siksa yang pedih bima kanu yakdzibun dengan apa-apa yang mereka sudah berbohong. Jadi kita mereka cek berbohong. Kimun bagus ongku. Artinya cek gus bagus kan beda orang yang gus bagus PAP. Lah coba kita bayangkan di zamannya Rasulullah sudah neka di tengah-tengah mereka neka bodoh orang paling terbaik khairul khalqi khairun nas khairul bariyah khairul makhlukat tapi ternyata berseleweran dengan seorang munafik. Napa boleh mungkin ampun 1.500 dari wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyon bae kula musuh sampean paneka tak andi sifat nifak. Benar orang munafik paneka juga paneka mangkat juga ke medan laga, ke medan perang bersama dengan Rasulullah. Kencoman pada kanya cai kasih lain. Lah baca perang. Andi sifat juben munafik nih. Napa juben? Nih pengecut. Ben munafik perang nih. Seranat musuh bini dah. Besar apa makan napa? Deki jetem ben anak. Ini orang munafik lagona. Oke. Bahkan paneka orang munafik paneka sampai agabe isu. Dengan nikah sampai berdataran ayat Al-Ifki. Dengan surat Al-Ahzab deki. Isu paneka bahwa Siti Aisyah paneka pernah selingkuh. Lalu ke orang munafik sagabai. Jadi makanya Al-Quran paneka orang munafik yang dibahas kelu. Apa? Umat Islam biar hati-hati. Warning kepada umat Islam. Warning kepada kita. Nomor situ kita sendiri di mareta. Seumpamanya beda bagian kemunafikan dalam hati kita. Kenapa orang kemunafikan? Ini menurut para ahli tafsir, para ahli hadis. Pitana saya dalam saya luar. Khilafu ma fi batinihi wa fi zahiri. Beda antara batin nama zahira. Tak ada. Ala kau bagus tapi niat ke panika lain. Mereka bagian daripada munafik. Hati-hati. Jadi sampai panika nang kitab Ihya Ulumuddin bahas tentang daqaiqil nifaq. Artinya lempukna halus-halusnya sifat munafik. Makanya perlu panika juga kula mau sampean paneka mengkaji kitab Ihya susunnya Imam Ghazali terutama dengan juz salau. Wal boleh ya fil juz'il tsalits paneka ada para ulama paneka atena kitab Ihya bener juz ketiga. Lah orang munafik paneka sangkuna paneka akan Allah taala mengancam paneka bagi orang munafik paneka walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun mereka akan ditimpakan paneka siksa yang pedih karena apa-apa yang mereka sudah berbohong. Jadi terutama mintoka ikin nifak paneka tak beramal tidak berikhlas lillahi ta'ala. Ibadah tak ungkun-ungku karena Allah. Mereka karena untuk tampak ke masyarakat, untuk ikut tawe, untuk nikah bagian daripada munafik. Lagi sampean introspeksi. Introspeksi sampean. Tak kok beda sampean musuh kaula. Introspeksi. Nah, nikah. Sangguna bagaimana kangku solusi jalan keluarnya? Mungkin paneka mana kedebuna para ulama sesuai dalam hadis paneka katsirul dzikri la ilaha illallah banyak zikir kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam tarekat sufia qadiriyah syatwariyah satejana sadiliyah satejana paneka banyak zikir la ilaha illallah paneka ni sifat nifak yang mate yang kamale elak. Sifat munafik dalam mate paneka male elak. Ada nikah. Jadi kelemahan umat Islam paneka terletak paneka karena paneka orang-orang munafiknya.
tokoh politiknya, tokoh misalkan tokoh pemerintahannya, misalkan umpamana. Loh, kenapa umat Islam pada misalkan kula acara tanang Arab, kenapa pada aman, pada Kuwait, pada kotor, kok bisa Amerika paneka, Israel paneka bisa mendirikan negara di tengah-tengah mereka. Karena mereka berkhianat. Apa pun? Lecek umat Islam. Kolaborasi mereka, kalaben sekutunya Israel, yang mana Amerika, makanya Saudi berpangkalan militernya, mereka Yanu berpangkalan militernya, bahkan di Turki berpangkalan militernya, pangkalan militer Amerika. Sedangkan Amerika mereka pagarnya Israel. Dalam kitab tafsir Jalalain paneka ada buah kitab tafsir Sawi, ada buah kitab paneka sangkuna paneka Bani Israel kaum yang lemah. Cuma dikokatkan suatu benteng. Ternyata benteng kan di zaman makin neka Amerika. Mangkana bagaimana caranya? Aboli pada surat Al-Asyr pengepungan benteng gelak kepung. Mangkana mereka langkah terbaik makanya pada fatwa MUI mungkin alhamdulillah haram produk-produk Amerika dan Zionis. Lenika panika kejahatan memang haram betul. Apa pula lenika karena mereka dalam dana mereka kan dana untuk membantu orang-orang Israel. Kalau kita tidak dapat membantu saudara kita di Palestina secara langsung, maka kita jangan membeli produk-produk mereka. Produk-produknya Israel atau negara-negara yang mendukungnya seperti Amerika dan Prancis. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila apabila dikatakan kepada mereka Bani Israel, kepada orang munafik Bani Israel, apabila dikatakan kepada orang munafik la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Qalu mereka berkata innama nahnu muslihun, kami ini sesungguhnya berbuat kebaikan. Sangkuna kalau bersifat munafik ke paneka, ampun paneka menjadi pengkhianat. Nika munafiknya penguasa. Munafiknya pengusaha. Jadi pengusaha yang besar seanyama di Indonesia pada naga 9, mana bidikin Indonesia internasional paneka pada mana istilahnya Belkit Otaba paneka. Nika satenya kan Bani Israel. Yang Indonesia paneka misalkan naga 9 nika satenya kan orang-orang kafir, orang-orang Cina komunis yang menguasai sentra perekonomian. Lalu kenapa mereka bisa menguasai sentra ekonomian dunia? Karena mereka di tubuh umat Islam juga banyak berkhianat. Ulamanya juga pun begitu. Ulamanya model-model belamben aura, lebur-lebur katunya, ulama duniawi, ulama yang lebur materi, sekila katunya. Juga pun mereka juga pun bagian daripada munafik. Ini kan letak kelemahannya umat Islam. Tapi makanya bagaimana kita untuk bisa menang terhadap mereka? Kita harus cermati dulu di tubuh umat Islam. Ternyata dalam tubuh umat Islam sesuai kalaban surat Al-Isra dari surat Al-Baqarah. Ternyata kenapa di awal? Ternyata umat Islam itu bisa lemah karena dilemahkan kalaban orang-orang munafik. Lagi zamannya Kanjeng Nabi enten orang munafik tidak dapat menguasai apa pula kepada Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul mereka tidak punya kekuasaan, tapi beri peranan apa-apa di zaman Kanjeng Nabi. Padahal mereka pada awalnya tokoh masyarakat, tokoh Madinah, tokoh kaum Aus bin Khazraj. Mereka beri peranan apa-apa pun Kanjeng Nabi. Karena memberi peranan deki berbahaya terhadap umat Islam. Jadi makanya mereka agabai fitnah mano. Alaj bagi begitu juga. Dalam umat Islam mereka seharusnya mereka, makanya Jenderal Sudirman mereka pernah ada berikan saya 10 peluru. 1 saya tembakkan kepada musuh Belanda, tentara personel Belanda. 9 saya akan tembakkan kepada para munafik. Orang-orang yang berkhianat, benar munafik, orang-orang yang berkhianat. Jadi orang munafik mereka sukanya berkhianat. Kita ada. Jadi contoh mereka bagian daripada munafik. Orang munafik mereka gitu selalu ngikuti arus. Orang kabaret norok kabaret, katemor norok katemor. Orang mereka mira norok mira, orang mereka biru norok biru, orang mereka niteng norok niteng. Ngikuti arus pada nebunglon. Jadi sampai mereka musuh kulit ngikuti arus keadaan. Harus adik prinsip. Jadi bunglon, saya enggak.
Karena bagian daripada nifakul kolbi, munafik ke ate. Jadi pada konsep panika, cong, dikimun orang buat na ngale buat na orang panika niteng dia. Nah orang nikah ningkong entan mun gula. Napat kaji gelu. Niteng nga bener ke syariat, bener ke Allah, ningkong nga bener ke Allah, napa entan. Mun tak bener, konsep norok-norok. Jadi konsep mereka cangkuy. Mereka konsep bagian mereka menjerumuskan mereka konsep-konsep munafik. Jadi mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka tokoh utama orang munafik di pada zaman Kanjeng Nabi. Mereka baktana Rasulullah itu kenapa lagi? Sampai bersidina Umar tajuk Rasulullah Kanjeng Nabi. Cara yang ampunya kayak Kanjeng Nabi secara diam-diam. Itu tajuk. Wah, sholat takir Kanjeng Nabi. Iya tak kalah Kanjeng Nabi, apa neraka kan Kanjeng Nabi. Maksudnya sampai paneka setoron ayat di surat Taubah, la tusolli minhum ma tahadalu la tukmalakum sholat di Muhammad. Sampai tegur mana Allah. Udah tukmalakum dicek mancing ikut turun. Jadi Kanjeng Nabi maksudnya tak entara karena Abdullah bin Ubay bin Salul mereka anaknya seorang sahabat mereka sangat beriman ke Allah. Mana Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka sama beriman setia ke Kanjeng Nabi. Le bapaan pandai saya datang kota pandai saya lakukan di Tidal Hudal. Mereka rengsep bapaan pandai saya di Tidal Hudal kan. Jadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul mereka sahabat. Mana Nabi Abdullah bin Salul mereka Dimas artinya di masa Rasulullah ya sahabat Kanjeng Nabi bahkan mereka ngerti penjelasan Kanjeng Nabi juga yang mereka lain antara Sayyidina bin Salul. Dan karena mereka zaman Kanjeng Nabi ini berita menginformasikan tentang siaran si munafik. Rasulullah mereka menginformasikan ke salah satu sahabatnya mana Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Setung si munafik kan kayak Madinah, iya. Mereka boleh Kanjeng Nabi. Makanya andi gelar sahibus sirri Rasulullah. Seorang sahabat saya ngeneku mereka rahasianya Kanjeng Nabi. Makanya belum sampai coba mereka berpikir. Sayyidina Umar mereka sering entar ke Hudzaifah mentamu. Ya Hudzaifah, bak sengkok minhum. Sengkok ada masuk bagian daripada mereka. Sebenarnya Sayyidina Hudzaifah, ya. Lah. Tanya boleh kan Sayyidina Umar. Jadi para sahabat mereka sekali bersayyidina Umar, Sayyidina Abu Hurairah, sahabat-sahabat besar, terkenal ulama-ulamanya sahabat. Ki kabeter entak kok bersifat munafik. Atanya dekah Hudzaifah apakah ana minhum? Apa kok ada bagian daripada mereka? Orang-orang nafik sebut Kanjeng Nabi. Punten. Jadi musuh Sayyidina Hudzaifah ini kata sebut. Kenapa? Tak buka rahasianya. Tapi bukan ahli sejarah mereka, ahli tarikh, ahli sejarah Nabawiyah. Mereka benita oning, benita etoles dalam sejarah. Terutama kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir mereka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, dan kitab tafsir Baihaqi saja toles. Jadi makanya mereka sehingga jauhi karakter daripada orang munafik. Orang munafik mereka contohnya, mun entar kacubere hentana misalkan coba libur kamera pas mira. Entar ke timur pas libur ka Piru, pas oba ka Piru mereka tanteuna. Sehingga mun bede sampean-sampean sing lain. Makanya lebih bagus paneka abe paneka neng. Di cara kasaran orang munafik mereka tadi bunglon, yang bunglon. Kamunduran. Mun bede ka junurok biru, mun bede eta na masuk tan. Ini enggak. Tapi paneka kamu orang-orang munafik paneka eta misalnya kan beda para sahabat, orang-orang Islam, artinya orang muslim di Madinah paneka, ayo berbuat kebaikan ayo. Engko arah fokusun. Engko ora anu kieu, engko ora salat berjamaah ke masjid. Kieu ya. Engko dia sudah berkebaikan, engko ora sedekah kieu. Kieu ya. Bahkan engkau orang mendorong kami dan jahat. Ya. Tapi cuman yang dinilai Allah atena. Saya nilai Allah atena. Lah orang-orang munafik panika. Abdullah bin Ubay bin Salul panika ben kelompok. Mereka kalau berusaha keras kami melemahkan
Kanjeng Nabi dan para sahabat dari dalam. Jadi mun soalnya mangkat kami dan laga. Bermangkat dia. Yang nyadai. Saya nggak sengaja jemaah lagi. Jadi orang-orang munafik. Misalkan, cek tero. Misalkan, Allah, cek ngal-bengal gelu ben. Cek nang paseneng yade ben. Mate, siapa makan apa musuh binina. Maro pupet mata. Misalkan badan jemaah zikir paneka sebadang ngocak. Allah, dia jumpa gelu. Munafik ke dia. Yang munafik kekilas saya lamba, yang modern. Oh, meski nani kata alako bagus pada mereka. Dorong orang. Misalkan me oleh kencerna dorong. Ayo bon papucung, atikir papucung, bon papucung atikir, bon pahoso atikir wano. Mas kenapa tibit atikir? Mereka oleh kencerna nyorong. Berarti orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, Allah dia jemput berkat mode. Masa buat panjang gitu. Nikmati gemerlapnya dunia gelu. Mari jadi kelat wa puru ban watik ker wa peuceung le. Sehingga ini ka bahasan orang munafik nih. Cek macam caranya enggak? Seumpamanya jadi Rasulullah paneka ada, pasti suatu zaman itu ada karena paneka inna tari yu'idu nafsa sangkunya sejarah itu mengulang dirinya. Pasti di setiap zaman pasti ada. Dengan muka kulang sampean paneka tak masuk ke golongan-golongan nikah. Maka beter seperti kabater Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abu Hurairah, kabater Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kabater para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Karena cara nikah. Nikah dengan ayat panika dikicukan panika lanceng panika tentang munafik panika. Menapa kasaki? Cuma Kanjeng Nabi panika di sesuai ayat nikah dikit bahasa pola sempat bahas. Orang munafik panika melihat dosanya pada sebatas panana hidungnya. Napa? Sebatas sekoncon elongna. Mun orang mukmin enggak busuk itu suana pada gunung. Artinya takut mereka pun mestete. Itu orang munafik panika gini ya kata gini. Enteng. Berarti Nabi kula musampean panika tak arsa takut ke Allah, tak ada khauf, tak arsa kabeter, kuncuman panika anapa kasaki takut. Andi sifat nifak fil qalbi yang tak tak eka. Nah, coba pikir sampean di masa Rasulullah Apollo musuh bersih yang paling raja masih ada. Napa boleh fi hadas zaman ampun jauh zamannya. Berarti moga-moga nekas. Nah, karena moga-moga selamat dari munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa nu'minu kama amanas sufaha. Benar-benar dikatakan kepada mereka berimanlah. Engkau apa imana? Kama amanan nasu qalu wa nu'minu kama amanas sufaha. Nika mun tada Kanjeng Nabi utawa umat Islam saya kuat, mereka cuma menjarkan. Berengan orang munafik ini kan menakompol. Bener iman sih ya. Engkau ambil pas iman agak orang si gendeng arwah. Iya orang gendeng arwah. Orang bungkan cokok Muhammad. Munafik ini. Mun wiyadna Kanjeng Nabi ben para sahabat, udah kan entah sok mahosok. Tapi mana Nabi mereka di luar mereka, mereka ingin melemahkan. Jadi memang betul sahabat mereka di mayoritas mereka kan banyak ekonomi lemah. Sahabat mereka banyak ekonomi lemah. Beda ekonomi masih kuat yang dapat dihitung kalau benjari. Sebanyak kan ekonomi lemah. Jadi yang orang munafik orang-orang bunggan. Jadi orang tak andi. Kapan ada orang mangken. Jadi orang tak andi. Artinya benih pegawai, benih pejabat. Masih anggap supaha yang ke orang bunggan. Engkau masuk. Model mangken. Engkau masa pulau nggak masuk ruah. Orang-orang si tarbis. Orang-orang sibuk. Artinya bahasa Al-Quran orang-orang si bunggan. Supaha. Orang ini kata andi. Benih-benih bunggan ongku. Abu Hurairah panika meski nambah nikah ahlu sufa orang tak andi harta napa-napa bektone zaman nikah. Tapi hafal aibun hadis, muhaddis. Misalkan, nikah bener yang bungken ongku maksudnya katakan bungken, nikah sahabat-sahabat terutama ahlu sufa saya tadi polana taan kan sampai mangken. Sampai mangken kan berlaku. Mun orang tak andi, pas benih benih tokung raja, benih orang andi kehidupan mewah, benih pejabat. Kan yang ke orang bungken. Yang ketada artinya. Jadi, ya, enggak bahasa pulang, bahasa supah ruah. Jadi, saya enggak. Jadi,
Seanggap orang tadi pandai sufaha. Belum tentu bunggan. Belum tentu bung. Apa nanti? Kata pun Allah Ta'ala. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka si sufaha sebunggan. Innahum la ya'lamun. Tapi mereka walakin la ya'lamun dan mereka tak tahu. Muna mereka ruas comen sapet setandi-tandi ruas sebunggan. Apa kalimat mereka? Mereka orang munafik ngucap sufaha dan para sahabat karena mayoritas sahabat mereka banyak ekonomi lem. Kan bektonika kan masih ingin membangun peradaban Islam. Pak, artinya napa-napa kalau ingin membangun, artinya mau mendirikan peradaban, mereka kan tak langsung plus. Jadi mereka Islam paneka baru mencapai puncak kekuasaan. Mereka pasca paneka pemerintahnya Sayyidina Umar bin Khattab dapat ditaklukkan Persia musuh Romawi pas goni-magoni datang berdatangan. Burung dah kehidupannya paneka para sahabat mereka mewah. Dan negara nama mungkin zaman Kanjeng Nabi dapat mendekat zaman nikah ke awal-awal badai Madinah bin wow orang para sahabat paneka orang-orang tadi banyak. Terutama dari golongan muhajirin. Sampai kocak sufaha pun orang-orang munafik. Jadi sampai makin sampai mereka kadang berlaku. Jadi singa cek ngucak kalau orang tadi ini ke sufaha. Belum tentu sufaha. Belum tentu sufaha. Orang saya nyawa sufaha, orang yang mengikuti hawa nafsona. Jadi dari Bunda Rasulullah hadis, al-kaisu sianya orang cerdas. Mandana nafsuhu barang siapa yang menundukkan hawa nafsona. Wattabi alimajitu bihi. Artinya benoroe apa yang kau kau kipen. Mereka hanya orang cerdas. Jadi dapat mengangkut nafsona. Jadi seumpama na takala neka kepala dinas, takala neka pengusaha, neka punya pesena, misalkan kapala-kapala can si orang. Tapi sebenarnya Kanjeng Nabi nor enak sona. Wal ahmaku bangsanya orang bungkan man ittaba nafsahu hawahu orang senore hawa nafsona. Wa tamani ala Allah bil amani. Ben ngan angen ngalamun do ka Allah berandai-andai kalau bermacam-macam pengalaman artinya nur hawan sonakin pas amimpe dapat rahmat dapat apa nih. Ini kan namanya orang bunggan sudah Kanjeng Nabi. Si anya cerdas al-kais. Orang si merangin nafsona. Ben sinoroe ajarna Kanjeng Nabi nih kan cerdas. Jadi sih enggak cokor kalaban ekonomi. Cek okor kalaban sampean oleh Kanjeng Nabi. Cek orang munafik. Orang munafik kan ya korban ekonomi. Jadi mau diukur kalaban ekonomi. Sampian-sampian mereka. Saya pangapora, saya alako-lako sarap, pangapora. Eko cak sufaha. Enten kagak ulah sampian bener sufaha. Mulja sampian kepini kalau aku napa pi mulja. Seperti halal kan gitu. Zahira lakon apa pi sampian apa nu kangenan apa ngepatenan apa atutung apa seperti pengusaha apa sampian seperti presiden apa. Yang penting halal, jujur, sampian nikah mulja. Tapi sampian pandai kamu tak jujur, tapi sampian nikah khianat, nah, karena cara nikah. Suatu nengke KTP hiya nikah baca keterangan. Iblis pandai kan suatu saat aja dan datang mau Nabi Isa. Ngibo kantong, teloan, kosak. Iblis, apa bersegi iblis? Boleh nikah, ngibo ano. Tegengan. Apa tegengan? Situng nikah di nereng munafik kapi. Nikah situng paneka khianat. Dia siapa aja? Di penguasa, di sultan, di para penguasa. Mulai dari penguasa, saya memegang kekuasaan dah. Situng aja ya. Nah, hasud, dengki. Dia siapa? Dia ulama, dia kiai. Jadi kiai sendiri rasa dengki. Masuk ke golongan munafik ini ke kiai apa? Gue paju. Pas setung apa nih kaculas. Dina siapa? Di integeng lah oleh ceken. Ada. Teka tak ada nabar boleh tabar. Berteka lah tak paju. Abala mari tabar orang mari yang kita iberti. Jadi berarti paneka tiga nikah kunci kemunduran umat, kunci kemajuan umat. Satu di tangan kiai, di tangan penguasa, dua di tangan kiai, ketiga pengusaha. Coba biar nggak besar.
Le seumpamana senika berkhianat ke umat, soalnya tak pada antara dalam musuh anuna, munafik pun. Tak pada antara saya dalam musuh saya zahir, munafik. Tapi kiai pada ngumpul laki tunya, munafik. Teti penguasa. Teti penguasa kalak sakar petibi, diktator, atau teti penguasa sezalim, munafik. Pengusaha lebur congocok. Artinya pengusaha-pengusaha, artinya nimbun barang sampai terjadi peceklik, nimbun sembako sampai terjadi, sekarang sampai berhadis manih takaro panika. Tu amar sapa-sapa senimbun panika teureun bahan pokok sembako arba'ina yauman sampai 40 hari khusus sampai tadi pengusaha. Khusus sampai tadi pengusaha. Apa? Nika Allah Ta'ala tidak akan memandangnya. Allah Ta'ala tak ngulatin artinya Allah Ta'ala kita pengusaha-pengusaha yang berkhianat. Jadi makanya sudah terjadi kelangkaan bahan pokok. Nika karena ada pengusaha-pengusaha yang berkhianat kepada rakyat. Entah timbun saya nama minyak, entah timbun saya nama sembako. Karena banyak sembako kasa minyak bahan pokok kan. Ini juga perlu semalolo kan. Bisa minyak, bisa bahan bakar apa bensin. Jadi mereka panikah orang-orang munafik panikah nganggep panikah sufaha. Karena orang-orang munafik panikah adana misalkan Abdullah bin Ubay panikah kehidupannya mewah. Artinya orang yang ditokohkan kehidupannya mewah panikah usaha nanti banyak. Dan orang-orang nggak panikah orang-orang debat. Jadi kekempang ngocak panikah orang-orang saya terutama orang muhajirin ngocak sufaha orang-orang sibung. Masih nggak sambian panikah mentung orang cak mentung panikah pola nak miskin sofina pun tandal. Udah pada ya lakon apa sih seperti halal kan sih seperti halal halal kok kasih Arabi Saudi seperti saya penting sampean jujur nikah sampean panikah selamat kita dianggap salah jadi karena nikah lanceng munafik panikah sampai sana palembor panikah jadi coba pergi kantor keceng lanceng moga-moga kita selamat dari sifat munafikan gitu saumpamana beda kita mujahadah kita berusaha sekeras mungkin kalau kita ada dengan kita. Amin Allah amin. Intinya kita putus sambian panikah antara zahir musuh batin ke apa ada. Siapa dalam siapa keluar kudu apa ada. Antara yang diucapkan dengan apa yang dalam hatinya kudu apa ada pasti selamat. Oke? Antara ucapan dan tindakan kudu selamat. Jadi karena kalau tidak selarasan ini kesannya jadi apabila kenapa surat Al-Baqarah panika di awal surat panika banyak menyindir orang yang munafik karena panika kelemahan umat Islam panika karena orang-orang munafik. Benih karena orang kafir nikah kuat, benih karena orang Yahudi nikah kuat, benih karena orang Zionis nikah kuat. Tidak. Buktinya di Timur Tengah. Karena pengusaha-penguasa Arab kasa, penguasa umat Islam kasa banyak berkhianat kepada umat. Terutama berkhianat ke Masjidil Aqsa, berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga manfaatnya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.